kalau lebih dalam lagi bahwa kalau bicara tentang leluhur-leluhur bahwa, wah luar biasa gitu. Ternyata kalau sekarang kita beneran pengen mengikuti Nabi Muhammad ini, yang jangan-jangan bukan Nabi Muhammad yang diikuti nih, justru sesuatu yang setelahnya kan ada chaos tuh. Oke oke. Justru kekeosan-kekeosan yang akhirnya jadi terkotak-kotak gitu, tidak bersatu gitu ya. Sekarang sesama Islam beda mazhab bisa berantem, Mas. Iya iya. Mazhab beda kitab bisa berantem juga gitu. Yang akhirnya boleh jadi kita sudah melupakan dan sangat turun gitu ya kalau kita ngomongin resolusinya dari apa sih misi seorang Ahmad bin Abdullah Nabi Muhammad ini dalam konteks yang namanya tauhid gitu. Bahwa tauhid itu adalah melakukan persatuan dalam kemanusiaan gitu. Oke, kita sama Kang Abu lagi teman-teman. Gimana Kang Abu? Pertanyaan pertama, Langsung terbaik ya. Ya. esensi umroh. Buset. Ya. Ini ngaji Roso tuh diberkahi karena kedatangan yang baru umroh, jadi ada berkah. Oh iya, bersyukur kita. Bersyukur. Ya oke, pertama-tama terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Rahayu, namaste, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan, sehat. Mas Hendra, terima kasih. Pokoknya kalau ngaji Roso ngundang, semua jadwal saya kosongin lah. Pokoknya itulah intinya ya. Dan ngegas langsung ditanya ke umroh. Ya, saya tuh baru menginjakan ke Tanah Suci itu 19 tahun yang lalu, Mas Hendra. Oke, Jadi ini selang 19 tahun dan cukup banyak kegagetan yang saya alami di perjalanan umroh kemarin gitu. Jadi ya saya rasa balik ya. Satu sih Mas, ada yang menarik bahwa karena kan saya sering bicara hakikat gitu ya. Ternyata keributan-keributan yang di syariat dan hakikat itu masih ada. Ya ternyata nggak pernah hilang gitu Mas Hendra. Karena ada yang bilang ngapain umroh lagi katanya kan sering ngomongin hakikat gitu kira-kira. Jadi pelajaran saya adalah di level manapun kita marilah bijaksana karena pasti setiap level memiliki kesadaran dan memiliki makna tertentu gitu loh Mas Hendra. Jadi bukan berarti ketika bicara hakikat juga ya kita ngomong umroh nggak penting atau haji nggak perlu kan kayak gitu juga gitu ya. Karena pada dasarnya semua juga sesuai dengan standar kesadarannya masing-masing gitu. Nah, cuman ada satu hal yang paling mind blowing yang saya pengen ceritain gitu, Mas Hendra. Jadi di perjalanan umroh kemarin tuh pertama saya sangat melihat keglamoran gitu ya. Begitu saya landing di Jeddah ke Mekah gitu ngelihat Masjidil Haram tuh wah sekarang luar biasa gitu Mas Hendra. Dengan lebih besar gitu ya, lebih glamor, pokoknya dahsyat lah pembangunannya luar biasa gitu. Dan ya kembali gitu ya, saya mengutip dalam satu buku di salah satu profesor yang pernah saya ajak ngobrol gitu, bahwasannya bagus nih Mas Hendra, judul bukunya tuh menarik banget. Mekah seperti Las Vegas gitu. Oke. Itu menarik gitu. Artinya Di Las Vegas. artinya ya ini kan kita ngambil refleksi ya bahwa boleh jadi ketika kedatangan ke sana hanya mengikuti ritual tanpa pemahaman gitu kan. Tidak melakukan sebuah tirakat yang membedakan kita di tempat kita berasal. Let's say kalau di Jakarta saya belanja, saya nongkrong, saya lakukan apa semuanya dan di sana tetap melakukan hal yang sama gitu. Ya misalkan kan kita perjalanan jauh ke sana itu kan sebetulnya bukan perjalanan jarak untuk mencari Tuhan gitu. Karena kan maksudnya Allah nongkrong di Ka'bah ya? Kan nggak mungkin. Karena kan Allah meliputi gitu misalnya. Berarti kan bukan masalah letak geografis Allah ada di situ, tetapi pemaknaan saya bahwa perjalanan ke sana tuh seperti retret gitu loh Mas Hendra. Seperti saya menjauh dulu dari keseharian saya, dari sesuatu yang saya tidak sering saya lakukan sebagai habits dan pergi ke sana untuk melakukan hal atau habits yang berbeda gitu. Nah yang menarik adalah kalau di sini belanja, di sana belanja. Di sini selfie, di sana selfie. Ya nggak ada bedanya. Tapi anyway, vibes-nya itu memang nggak ada lawan lah ya. Bahwa banyak sekali orang yang datang melakukan ibadah gitu, itu vibes-nya memang luar biasa gitu. Nah tetapi ada satu pelajaran yang saya rasa penting ya ini untuk kita sharingkan. Dan seperti saya selalu mengulang-ulang Mas Hendra, saya mendisklaimer bahwa saya bicara bukan mau meyakinkan sesuatu, bukan mau mengajari, bukan mau mentausiah atau menceramai, tetapi mudah-mudahan ini jadi bahan untuk kunyahan-kunyahan pikiran untuk dikunyah pelan-pelan, diicip-icip dan dapat rasanya gitu. Nah, yang saya dapat itu gini Mas Hendra. Jadi kemarin tuh ketemu sama scholar-scholar gitu ya, ngobrol dalam beberapa perspektif tentang peradaban yang dilakukan oleh Nabi Muhammad gitu. Nah,
Yang menarik, Mas, apa yang dilakukan Nabi Muhammad ketika melakukan perubahan peradaban, itu nggak ada satupun kaitannya sama agama gitu. Jadi Nabi Muhammad tidak didesain untuk membuat agama baru, tidak didesain untuk membuat kepercayaan belief system yang baru, tetapi muncul kesadaran dalam dirinya untuk melakukan sebuah yang namanya persatuan gitu, Mas Hendra. Nah, jadi kalau sekarang ada kata-kata atiullah wa ati rasul gitu ya, ikutilah rasul gitu. Saya rasa hal yang banyak diikutin sekarang tuh bukan masalah esensialnya gitu. Tetapi justru kalau dalam bahasa tiga fakir tuh aku empatnya gitu. Yang diikutin tuh adalah jasadnya, bajunya, gimana cara makannya, apa. That's okay gitu. Iya, iya. Tetapi ada hal yang kemarin saya makin mind blowing ketika ternyata, Mas, yang membuat beliau kan gini, kalau kita bicara dalam konteks wahyu yang pertama itu kan Iqra ya. Iqra itu kan kebanyakan orang mengartikan baca gitu, Mas. Literer membaca gitu. Tapi pertanyaannya kalau Iqra adalah membaca, Quran itu kan tidak turun dalam bentuk buku gitu. Berarti kan ada sesuatu yang dibaca, pun kalau saya lebih dalam lagi dalam pemaknaan Iqra itu artinya adalah mengobservasi gitu. Nah, pertanyaannya kalau kita bicara, let's say di Quran di 17:14 itu ada kata-kata Iqra kita bacalah kitabmu. Nah, saya lebih menyadari lagi bahwa Nabi Muhammad itu sedang mengikro apa yang dirasakan gitu, Mas. Dan yang dirasakan itu, ketika lingkungannya terjadi, pasti akan tabrakan dengan nurani gitu. Karena nurani kan nggak pernah hilang gitu. Nah, yang menarik adalah, ini bisa panjang banget, tapi saya bikin short by short supaya nanti kita bisa dapat esensi gitu. Jadi, Nabi Muhammad lahir di bangsa Quraisy lah, katakanlah, pada saat itu gitu. Dia mengobservasi kebiasaannya, culture-nya. Dan itu kan pasti akan sesuai, apa ya, dia akan mengobservasi dengan suara hati yang terdalamnya gitu, Mas Hendra. Artinya apa? Banyak kegelisahan-kegelisahan yang dirasakan oleh Nabi Muhammad pada saat itu. Dan ini yang jadi pesan penting adalah, sadarilah bahwa ketika kita mendapatkan kegelisahan, kegelisahan adalah pintu masuk menuju kepada petunjuk, Mas. Karena begitu kita gelisah, kita lagi dibawa kepada ayat nyata yang beneran lagi dirasain. Dan saya rasa kegelisahan-kegelisahan itu yang terus membuat kita bisa jalan satu step menuju kepada pencerahan baru, satu step menuju kepada pencerahan baru, dan saya rasa nggak bisa lepas dari apa yang dirasain gitu. Nah, jadi yang menarik adalah satu, Mas, yang membuat dia gelisah ada tiga fakta, bukan fakta lah ya, ada tiga perspektif lah. Yang pertama tuh moral, yang kedua spiritual, dan yang ketiga itu sosial. Jadi ini nggak ada kaitannya sama agama, nggak ada gitu. Nah, yang paling mind blowing, Mas, yang pada saat itu seorang Ahmad bin Abdullah merasakan kekhawatiran adalah ketika dia melihat di society-nya, di lingkungannya, itu kaitannya sama perempuan. Bahwa perempuan pada saat itu tidak dianggap manusia. Diperjualbelikan, jadi budak, dan bahkan saya pernah ngobrol sama ahli kajian gender Islam gitu. Ada satu statement gini, Mas. Kalau perempuan tuh penting ibadah nggak? Sampai keluar pertanyaan, kalau perempuan penting ibadah, artinya apa? Ngapain perempuan ibadah, kan bukan manusia gitu. Artinya apa? Pada saat itu ada kecamuk besar dalam kegelisahan seorang Ahmad bin Abdullah melihat perempuan pada saat itu tidak dianggap sebagai manusia. Bahkan Quran sendiri bilang di surat 16:58 tuh, masyarakat pada saat itu, Mas, kalau punya anak perempuan, malunya setengah mati gitu. Jadi pilihannya cuma ada dua, mau menanggung malu seumur hidup, atau dia mau mengubur hidup-hidup si bayinya gitu. Kan itu nggak manusiawi gitulah kira-kira. Tidak ada humanisnya gitu di situ. Nah, jadi saya lebih menyadari lagi bahwa ternyata pemanggilan sebuah enlightenment seorang Nabi Muhammad ini kaitannya ternyata sama kemanusiaan gitu. Di mana pada saat itu ya kita tahu bahwa perang banyak terjadi, keributan banyak terjadi, di mana pada saat itu hukum tidak berlaku bagi golongan atas untuk golongan bawah aja gitu. Dan itu kekeosan yang memanggil Nabi Muhammad untuk melakukan sebuah perubahan gitu. Bahkan kemarin dapat cerita bahwa perang-perang itu tuh nggak ada urusan sama agama sebetulnya. Nabi Muhammad pernah punya jenderal orang Yahudi dan dia bekerja sama gitu. Dalam artian bukan untuk membentuk negara yang agamanya Islam, negara Islam, tetapi umat Islam di situ konteksnya Islam itu kan kedamaian gitu. Nah, jadi kalau kita ngelihat, Mas, ya ini subjektif aku gitu ya. Sesaat Nabi Muhammad terkoneksi kepada
nuraninya, berarti dia mengesa dengan Tuhan gitu. Sehingga kemanusiaannya muncul. Sehingga kesadaran ingin mempersatukan itu terjadi gitu. Terus saya jadi mikir, Mas. Ini kita kan udah punya ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan Iya, beradab, iya, iya. dan persatuan gitu. Nah justru yang menarik ini kan dasar kita ini adalah dasar yang sangat Islami gitu loh, Mas. Sehingga kalau kalau lebih dalam lagi bahwa kalau bicara tentang leluhur-leluhur bahwa wah luar biasa gitu. Ternyata kalau sekarang kita beneran pengen mengikuti Nabi Muhammad ini, yang jangan-jangan bukan Nabi Muhammad yang diikuti nih. Justru sesuatu yang setelahnya kan ada chaos tuh. Oke, oke. Justru kekeosan-kekeosan yang akhirnya jadi terkotak-kotak gitu, tidak bersatu gitu ya. Sekarang sesama Islam beda mazhab bisa berantem, Mas. Iya, iya. Mazhab beda kitab bisa berantem juga gitu. Yang akhirnya boleh jadi kita sudah melupakan dan sangat turun gitu ya kalau kita ngomongin resolusinya dari apa sih misi seorang Ahmad bin Abdullah Nabi Muhammad ini dalam konteks yang namanya tauhid gitu. Bahwa tauhid itu adalah melakukan persatuan dalam kemanusiaan gitu. Itu Mas, yang aku beneran iya ya. Dan semua misi yang dilakukan itu sebenarnya ujungnya tuh apa? Humanity gitu. Makanya kan wama arsalnaka ila rahmatan lil alamin udah lah ya. Itu sering banget gitu bahwa untuk merahmati gitu. Nah, jadi saya rasa once kita bicara dalam konteks di Ngaji Rasul kan pernah dibahas tuh tentang religiositas gitu kan. Iya. Religius tapi nakal itu ya. Iya. Iya kan? Sehingga kalau kita sekarang berbicara dalam konteks agama itu menjadi penting tetapi lupa esensi kemanusiaannya, maka jangan-jangan menuhankan agama gitu. Dan beragama belum tentu memiliki moral yang bagus. Dan mungkin penting banget untuk melakukan keseimbangan antara religion sebagai jembatan, Tuhan sebagai tujuan dalam konteks bahwa ada religi dan ada spiritualitas gitu. Nah, jadi kayaknya itu sih Mas, awal Januari kemarin harus ke umroh tuh untuk wah luar biasa sih. Jadi ternyata begitu ngelihat dengan kesadaran yang berbeda gitu ya, banyak sekali pemaknaan-pemaknaan yang saya rasa menghidupkan semangat spiritnya Rasulullah gitu. Yang saya rasa spirit beliau itu adalah selalu meningkatkan yang namanya kemanusiaan. Itu sih Mas. Iya, menarik. Kalau dengar Kang Abu ngomong males nanya. Pengen dengerin Aduh, terus. bener Mas, itu serius beneran iya ya, dan maksudnya yang sekarang banyak tersebar itu justru malah yang iklan-iklannya gitu loh Mas, bukan film aslinya lah gitu kira-kira. Iklan-iklan yang justru malah ya kita jadi bisa berantem gara-gara kunut nggak kunut bisa ribut gitu, gerakan ini dan gerakan itu beda bisa berantem, padahal kan aduh betapa mulianya beliau mengangkat derajat perempuan misalnya, saling menghormati untuk melepaskan di situ konteks di mana nggak usah perang deh, kita islah, kita beneran bisa berdamai gitu Mas. Yang akhirnya sekarang kan jadi terkotak-kotakan yang melihat identitas gitu kan sayang banget gitu Pak. Dari penjelasan Kang Abu itu menjadi jelas bahwa ternyata kalau ngomong soal humanis, lebih humanisan orang Indonesia dibandingkan orang Arab zaman Itu. dulu, Iya. itu ya. Iya. Iya. Artinya bahwa kita kemudian memahami bahwa sebenarnya kan kalau kita lihat secara biografinya Nabi Muhammad, perjuangannya itu kan sangat luar biasa. Tapi sekarang mulai disalahpahami gitu. Nah, terkait dengan esensi umroh lagi kan, kalau di sana dirasakan gimana sih dari orang pemerintahan Arab Saudi sendiri kira-kira ini lebih pada ke perputaran roda ekonomi aja atau kemudian memang benar-benar mereka membangun nuansa spiritualitas yang gimana itu? Ya sekarang tuh Sa'i bisa pakai mobil golf Mas dan bayar. Terjawab lah ya. Terjawab, udah simpelnya gitu aja. Tapi ya kita nggak bisa memungkiri bahwa kenapa tempat-tempat suci diperebutkan karena ada esensi ekonomi di belakang. Mau nggak mau Mas, mau nggak mau. Sekarang kayak pemerintah Arab mungkin kalau kita ngelihat ya balik lagi ya, membuka tempat-tempat yang sekarang lebih bisa dikunjungi gitu. Aku tuh kemarin baru pertama kali dari 4 jam dari Madinah itu ada yang namanya Al-Ula. Dan Al-Ula ini dibuka untuk internasional gitu ya. Jadi ada direct flight dari mana-mana. Dan itu dibikin tempat wisata keren banget gitu Mas. Yang akhirnya ya saya melihat bahwa kalau kita bicara ya mau nggak mau, suka nggak suka, dimanapun konteks mau melakukan umroh dan haji, mau nggak mau ada uang di situ gitu. Ada perputaran roda ekonomi di situ gitu. Dan
ya balik lagi itu sangat membantu perputaran roda ekonomi mereka kan, gitu Dan ini. mereka kan sadar bahwa minyak ini kan pasti akan habis gitu. Betul, Tapi tamu Allah tidak akan pernah habis. betul, Ya kan? betul. Nah di situ terjadi paradoks sih memang, bahwa ya itu tadi ya, ketika kita melihat ada semuanya, karena gini mas, apapun ya, aku bicara apapun. Apapun konteks, mau kita bicara dalam pengetahuan, mau kita bicara dalam agama, mau kita bicara dalam pekerjaan apapun, inti dari manusia itu kan cuma satu, Mas. Survival. Itu tuh semua hanya melakukan survival kan. Iya. Apapun itu metodenya gitu. Nah, jadi ya balik gitu ya. Pun kalau kesana dengan kesadaran, kita akan mengambil pemaknaan iya. Kesana hanya ikut-ikutan, ya udah. Seenggaknya kalau haji juga dapat gelar lumayan lah gitu. Pun ada dengan isme kalau misalnya korupsi ke sana terus dihapuskan dosa, ya udah juga gitu misalnya. Itu kan kembali kepada perspektif pemaknaannya masing-masing gitu ya. Oke. Tapi point of view-nya kalau kembali ke pertanyaan Mas Hendra tentang perputaran roda ekonomi, saya bisa bilang bahwa itu sangat membantu perputaran roda ekonomi mereka gitu. Karena mau nggak mau hotel tambah banyak, rate-nya juga makin mahal gitu ya. Dalam konteks perputaran di situ secara apa semua, mau makanan kayak parfum kayak apa semua gitu Mas. Itu kan sangat membantu gitu. Nah jadi saya rasa ya kembali gitu ya, salah satu mungkin kalau kita bicara dalam konteks ekonomi, kegiatan itu juga yang namanya umroh dan haji sangat membantu roda perekonomian mereka. Gitu sih. Oke. Dapat. Nah, sekarang Kang Abu, ini kan katanya kita masuk ke zaman Aquarius. Banyak orang bicara soal itu gitu ya. Tiba-tiba muncul secara bersamaan, secara kompak begitu. Abu Marlo, terus Saiful Karim, Oh, yang aneh-aneh gitu maksudnya. Zainuddin Faiz, ya kan, Mas Faiz kan, terus kemudian Dr. Niu Hasan, ada lagi Kumaila Hakimah gitu ya, dan lain sebagainya dan seterusnya. Ini muncul bersamaan dan kemudian menawarkan sebuah alternatif beragama yang sedikit-sedikit tidak menjelek-jelekan mereka yang di luar agama Islam gitu kan, Ya. lebih menenteramkan dan lain sebagainya. Jadi kalau dulu kan mereka yang rame itu kan yang pakai titel-titel yang belum tentu kebenarannya gitu ya, titel kiai, titel gus, titel habib. Sekarang kan mulai pada nyungsep semua gitu, yang Habib itu kan pada jadi common enemy kan sekarang. Nah, ini sebenarnya kalau dalam perspektif Kang Abu gitu, kenapa kemudian ini bisa seperti ini gitu? Karena mungkin kita menyediakan lahan untuk netizen nyinyir aja sih. Gitu ya Kang? Karena menarik gitu ya, dengan perspektif yang berbeda dinyinyirin terus gitu Mas. Jadi ya udahlah ya, dengan ya itu netizen kita tuh sangat akan tidak pernah membuat gagal dalam menghibur Mas. Itu menarik gitu pokoknya ya. Komentar netizen tuh menarik Iya, gitu. iya, Dan iya. saya thanks kepada apapun itu gitu. Karena ya kembali bahwa konteksnya adalah pembelajaran gitu. Nah, cuman saya mau melihat sejujurnya Mas, aku tidak mempelajari tentang Aquarius itu gitu ya, Pisces lah apa itu, aku sangat nggak tahu tentang itu Iya, gitu. iya. Jadi aku akan memilih menjawab dan merespon sesuatu yang aku tahu gitu. Karena kalau aku nggak tahu, aku akan bilang aku nggak Iya, tahu iya. gitu. Nah, tapi kalau kita mau melihat dalam konteks ini, menurut saya adalah ini adanya signifikansi perubahan sosial media. Signifikansi perubahan percepatan yang namanya informasi, Mas. Kita tahu dari zamannya Telegram ke pager itu lama gitu misalnya. Tapi sekarang dari mulai ya kita tahu dari mulai zaman-zaman MIRC gitu, Yahoo Messenger, sampai sekarang sampai sekarang WhatsApp, sampai sekarang ada ChatGPT. Ini kan eksponensial gitu Mas. Si informasi ini kan luar biasa gitu. Nah mungkin dengan blow up media, dengan konteks kemudahan sosial media, ya let's say gitu ya. Saya research itu udah 14 tahun, Mas. Oke. Tapi mungkin sekarang ada orang yang lebih banyak tahu saya, ya karena sosial media yang berkembang aja sih sebenarnya Iya, gitu. iya. Gitu intinya. Ya kita tahu misalnya Gus Baha, udah lama banget juga. Riu Hasan, udah lama. Iya. Buya Syakur almarhum. Iya, Itu iya, kan sebetulnya udah lama banget melakukan gerilya-gerilya. Cuman semua terblow up karena sekarang dengan kecepatan media sosial, dengan berita yang hampir by second, Mas. Hari ini kejadian, detik ini bisa di-share gitu. Kan kita tahu waktu zaman koran, kejadiannya hari ini kita semua baru tahu besoknya, 24 jam. Sekarang split second,
masuk ke trending topik Twitter, semua orang bisa tahu sedunia gitu. Nah, jadi saya rasa ini adalah konsekuensi dengan percepatan teknologi, percepatan arus informasi yang deras, itu yang membuat apapun itu ya cepat, lebih dalam konteks yang namanya bisa terekspos gitu. Nah, pun kalau saya melihat gini, Mas. Kita tahu bahwa setiap manusia itu kan bertumbuh, Mas, gitu ya. Bertumbuh, dan bertumbuh. Sesaat kita bicara dalam konteks, saya mungkin akan membagi dua nih. Ada yang disebut dengan epistemologis, ada yang disebut dengan ontologis, katakanlah begitu. Epistemologis itu adalah sebagaimana harusnya. Kalau ontologis itu adalah seapa adanya. Sesaat kita bosan dengan dogma, doktrin yang nggak masuk akal, yang apa. Kan sekarang makin deras nih. Perbandingan informasi makin banyak gitu, Mas. Belum lagi sains terus meningkat. Gitu. Sains terus meningkat gitu. Kan kita tahu kalau misalnya pendekatan Barat dan Timur, ketika Barat itu selalu mengedepankan ontologis, katakanlah begitu. Timur itu lebih kepada pemaknaan. Nah, sekarang kan udah agak sulit gitu ya ngasih anak kecil bahwa, nah kalau kamu nggak sholat nanti masuk neraka. Anaknya bakal nanya, emang neraka di mana, mah? Gitu. Ya. Zaman kita mungkin enggak, Mas. Kenapa? Karena tidak ada pembanding informasi yang dalam tanda petik arus deras informasinya nggak terlalu banyak gitu. Justru yang menarik adalah sekarang dengan overload information, kebanyakan informasi, yang paling penting adalah filterisasinya gitu. Nah, jadi kalau kembali ke pertanyaan Mas Hendra, saya nggak melihat dari sisi zaman atau apa gitu ya, akuarian atau apa dan lain-lain, tapi saya rasa dengan masuknya teknologi dengan sumber informasi yang makin deras, dan ini masih banyak loh, Mas, orang-orang yang nggak ketahuan, belum ketahuan gitu. Betul. Gitu. Nah kan Ngaji Roso kan tukang ngumpulin orang-orang nggak jelas ya. Dan Mas Hendra yang lainnya kan pasti akan terjadi juga gitu. Nanti di reaction sama orang thumbnailnya Ngaji Roso ngumpulin orang nggak jelas gitu kan rata-rata gitu ya. Gitu, Mas, dan other taste gitu ya, kalau saya bicara dalam konteks dengan pemahaman pemikiran yang berbeda, karena kembali gitu ya, kalau kita bicara dalam konteks, kalau kita jadi otentik, Mas, kita dicari kok. Oke. Pasti, Mas. Kenapa? Karena yang dicari itu beda gitu, bukan yang lebih baik gitu. Karena begitu kita otentik, berarti kita beneran secara subjektif memberikan warna kepada sesuatu yang belum ada gitu. Dan ketika seseorang itu mau terbuka terhadap hal baru, dengan terbuka dengan dalam konteks yang namanya belief system yang baru, kan Mas Hendra, dalam perspektif saya ya, sampai hari ini, buat saya, hal yang terpenting dalam hidup itu adalah mampu meng-unlearn, melepaskan pengetahuan lama gitu. Karena sesaat pengetahuan lamanya nggak lepas, kita nggak maju loh. Karena kita terlalu melekat kepada pengetahuan yang lama gitu. Yang artinya dinamis ya. Semesta tuh dinamis gitu. Dan saat nggak dinamis, nggak mengikuti perkembangan zaman, Nokia aja bangkrut kok gitu. Betul nggak? Jadi kalau ceramahnya gitu-gitu aja misalnya, modulnya itu lagi gitu. Bosan pasti, Mas. Karena tingkat kebosanan itu pasti terjadi gitu. Dan kembali kepada realitas itu kan nggak bisa dibohongin ya. Udah nggak bisa lagi dengan dogma, stigma, dongeng. Ya realitasnya begini kok gitu intinya. Itu sih, Mas. Jadi teman-teman yang masih muda-muda, yang menggeluti dunia musik, semuanya pada suka semua loh dengan orang-orang yang saya sebutkan di awal tadi, seperti termasuk Kang Abu gitu. Karena menawarkan opsi beragama yang lebih santai, lebih adem, lebih tentram gitu kan. Cuman ya mungkin ke depan kita mungkin akan jarang lagi melihat sebuah tayangan, pemandangan-pemandangan di mana orang pada berebut untuk makan makanan sisa kiai lah, ya mencium kaki habaib lah, Ya. Terus itu mungkin agak tergerus lah ya. Iya, semuanya pasti akan ada masanya, Mas. Semua, kita pernah nggak ada kok manusia. Iya. Terus kita nggak ada, kenapa sih gitu? Ya, dalam artian semuanya kalau tidak mengikuti beradaptasi, semuanya pasti akan ketinggalan sih, Mas. Itu sih poinnya. Dan kita bicara tentang realitas bahwa ya kembali ya bahwa beragama itu kan konteksnya yang tadi saya cerita di awal bahwa orang Nabi Muhammad aja ngajarin tentang humanity kok. Dia tidak menghancurkan Christianity, dia tidak menghancurkan Yahudi, tapi merangkul untuk membuat suatu ekosistem di mana semuanya ini melakukan dalam konteks yang namanya apa? Kebermanfaatan ujungnya sih, Mas. Gitu. Nah, ya balik sih, ini akan bisa ketika satu critical thinking-nya mulai jalan gitu ya, mau terus belajar.
Tapi mau nggak mau alam itu akan memaksa kita untuk berubah kok. Oke. Mau nggak mau sih Mas. Ya contohnya waktu pandemi, nggak ada yang umroh dan haji ya. Iya. Gimana coba? Saya pernah dikasih tahu bahwa Kang nanti ya kalau orang yang tawaf berhenti akan kiamat gitu. Kan nggak masuk akal ya. Pada 8 tahun yang lalu mau ngomong ngebantah belum ada buktinya gitu. Tapi ternyata nggak ada yang umroh, nggak ada yang tawaf, biasa aja kok gitu. Nah artinya apa, kita mungkin lebih banyak dibombardir oleh dongeng gitu Mas, storytelling gitu, which is apa ya, pilihan kita mau mempercayai itu sebagai sesuatu, tapi poin pentingnya adalah sekarang semua yang berbicara adalah realitas sih sebetulnya. Oke. Itu sih Mas.